Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kepada kita nikmat iman, yang telah menghadirkan kepada kita nikmat Islam, yang telah menghadirkan nikmat kepada kita nikmat sempat, serta yang telah menghadirkan kepada kita nikmat yang sedang kita rasakan pada pagi hari ini, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pengajian Ahad pagi rutin Masjid At-Taqwa, PCM Gunung Pati, Kota Semarang. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan. Amin. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia dengan ajarannya hingga yaumil kiamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan dari IMM UNES, sekaligus santri Pondok Pesantren Lukman Al-Hakim, Kota Semarang. Pada pagi hari ini, pada pengajian Ahad pagi hari ini, kita dihadirkan oleh dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama, beliau adalah Ustadz Haji Rohani, MA. Beliau merupakan pembina Yayasan Khairul Ummah Amanah. Dengan mengusung tema strategi berdakwah kepada orang yang belum mengenal Islam. Kemudian yang kedua ada Mr. Trevor Andre Robinson. Beliau merupakan mu'allaf dari Perth, Australia. Beliau mengusung tema bagaimana saya menemukan Islam ketika hidup saya terombang-ambing. Baik, langsung saja kepada Ustadz Rohani kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidz, guru-guru kami, yang dari mereka kita belajar Islam, yang dari mereka kita belajar cara hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Saudara-saudara kami, jamaah Masjid At-Taqwa Patemon, jamaah pengajian Ahad pagi, dimanapun Anda saat ini berada dan mendengarkan siaran ini. Yang kami hormati juga Hadratal Muhtaramin wal Mukarramin, our special guest, Pak Trevor Robinson. Assalamualaikum Pak Trevor. Waalaikumsalam.
Senang sekali pada pagi ini bisa bertemu bersama-sama di dalam majelis kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Tadi saudara saya Mas Dimas Kurniawan menyebutkan kita diberikan nikmat sehingga kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Kita diberikan nikmat berupa kesempatan. Bahkan saya tahu saudara-saudara yang menghadiri pengajian secara virtual ini, saat ini tidak ada yang tidak punya kesibukan. Semuanya punya kesibukan. Bahkan tadi saya lihat melambaikan tangan saudara-saudara kita yang juga sedang dalam perjalanan pun mengikuti pengajian Ahad pagi ini. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, para sahabat yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita juga berdoa dengan melalui berkahnya majelis kajian ini. Semoga yang sedang dalam perjalanan Allah selamatkan dan Allah berikan kabul hajatnya, misinya dan tujuannya. Yang sedang mencari ilmu Allah mudahkan dalam mencari ilmu dan berikan ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja kita semuanya yang sedang dalam masa pandemi ini Allah berikan perlindungan kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita muslim dimanapun berada sehingga bisa melalui pandemi ini dengan selamat. Hadirin rahimakumullah, kita juga berdoa. Moga-moga jika di antara kita ada yang kurang sehat, dengan berkahnya majelis kajian ini, Allah berikan kesehatan dan kebugaran. Saudara-saudara kita yang mungkin keluarganya sedang dirawat, semoga diberikan kesembuhan segera. Saudara-saudaraku yang sedang dalam keadaan menanggung duka, semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dalam keadaan berhutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan rizki dan segera bisa melunasi hutang-hutangnya. Saudara-saudaraku yang sedang dalam misi dakwah, saudara-saudaraku yang di Masjid At-Taqwa Patemon yang siang, pagi, sore, malam mengemban amanah sedekah jariyah dari umat dari mana-mana sedang membangun masjid, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan ini sehingga bisa tertunaikan amanah ini dengan baik. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini yang mulia kita mengangkat tema tentang strategi berdakwah. Hadirin rahimakumullah, dakwah ini adalah sebuah kegiatan yang bernilai ibadah, yang merupakan sebuah ikhtiar untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Jadi dakwah ini adalah sesuatu yang bersifat aktif, menyeru manusia kepada agama Allah. Setiap muslim berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Lalu bagaimana cara kita melakukan dakwah? Karena dakwah ini dalam koridor acara, kegiatan, dan aksi religi, maka kembali kepada referensinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita berdakwah dengan cara yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tunjukkan di dalam sunnah-sunnah beliau. Dengan kata lain, ketika kita mempertanyakan kepada diri kita bagaimana cara saya berdakwah, kembalilah kepada pedomannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah, apakah perintah dari dakwah itu? Telah jelas dan terang. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang dengan jelas dan terang memerintahkan kita untuk berdakwah. Di dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat
125 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat Al-Qur'an ini sangat populer terutama di kalangan para kader dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan kepada para sahabat, dilanjutkan pada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dilanjutkan kepada umatnya hingga hari ini. Maka kita termasuk mendapatkan perintah ini. Untuk apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u apa? Serulah. Siapa yang diseru? Manusia. Diseru untuk apa? Ila sabili rabbik. Berdiseru untuk menuju, menerima, memahami sabili rabbik, yaitu jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu di sini adalah agama Islam. Ini ada perintah. Fi'il amar. Ya. This is an imperative. This is an order from Allah for us to do dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Call people to the way of Allah. Bil hikmah. Dengan apa? Dengan hikmah. Jadi berdakwah itu yang pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah komunikasi yang jelas, yang bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Al-hikmah means that this is a clear communication that can differentiate between the haq and the batil, the good doings and the wrong doings. No ambiguity, tidak ada ambiguitas di dalam berdakwah. Kalau minuman keras itu haram, kata Al-Quran, maka ketika kita berdakwah, katakan haram. Kalau judi itu haram, katakan haram. Kalau zina itu haram, katakan haram. Kalau zina itu halal, katakan halal. Riba itu haram, katakan haram. Jual beli itu halal, katakan halal. Itulah hikmah. Jadi tidak ada ambiguitas. Tidak boleh yang haram kemudian menjadi semi halal. Yang halal kemudian tidak diperbolehkan. Apa kata Al-Quran halal? Itu yang dikatakan Al-Quran haram, itu katakan haram. Itulah hikmah. Lalu setelah hikmah apa? Bil mau'id wal mau'idatil hasanah. Dengan mau'idah hasanah. Seringkali ya kita kalau ada acara pengajian itu, selanjutnya kita akan mengikuti mau'idah hasanah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Trevor Robinson. Nah, misalnya begitu ya. Nah, apa itu mau'idatil hasanah? Al-mau'idah adalah pengajaran. Al-hasanah adalah baik. Jadi cara mengajarnya harus baik. Ya, tadi yang pertama adalah bil hikmah, clarity, no ambiguity. Mau'idatil hasanah is good teaching. Pengajarannya harus baik. Baik apanya? Baik caranya, baik metodenya, baik teknologinya. Seperti hari ini kita bisa menyapa saudara-saudara kita dari berbagai pelosok Nusantara dengan menggunakan teknologi untuk berdakwah. Bil mau'idatil bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Jadi dengan pembelajaran yang baik, pengajaran yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk lagi. Di dalam dakwah ini kadang akan terjadi apa? Interaksi, dan seringnya akan terjadi interaksi. Karena dakwah itu menyeru, maka orang yang diseru reaksinya macam-macam. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu, ketika Rasulullah berdakwah secara terbuka, maka reaksi orang itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang mendengar dakwah Rasulullah kemudian beriman.
Orang-orang inilah yang Allah berikan hidayah pertama kali. Siapa dia? Adalah saudara-saudara Rasulullah SAW yang terdekat, sahabat yang terdekat. Yang kita kenal dalam sejarah sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini orang dengar langsung beriman seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Beliau ini ketika diberikan dakwah oleh Rasulullah SAW tidak banyak tanya. Dengar, paham, beriman. Lalu kemudian reaksi orang kalau diberikan dakwah itu apa? Yang kedua adalah menolak. Tetapi tanpa perlawanan. Ya, menolak tetapi tanpa perlawanan. Jadi zaman Rasulullah dulu, orang Mekah itu ketika mendengar dakwah Rasulullah ada yang tidak mau. Yang tidak mau beriman, tapi mereka tidak menyerang. Mereka tidak mempersekusi. Mereka tidak memfitnah. Mereka tidak menyiksa. Yang ketiga, respon orang yang diberi dakwah itu adalah menolak dan menyerang secara aktif untuk memusnahkan. Ini adalah golongannya pamannya Rasulullah, Abu Lahab, dan teman-temannya. Mereka ini sudah tidak menerima, masih menyerang. Nah, golongan yang keempat di zaman Rasulullah SAW ketika diberi dakwah oleh Rasulullah SAW adalah orang yang wait and see. Menolak tidak jelas, menerima juga tidak jelas, dia tunggu. Tunggu apa? Tunggu nanti akhir ceritanya siapa yang menang. Lalu mereka akan ngikut yang menang. Oh Pak, kayaknya orang gitu sekarang banyak. Oh, dari dulu ada. Ya, ini kalau dalam bahasa Patemon tuh min ashabil ora cetha. Jadi orang-orang tidak jelas pendiriannya. Jadi membela yang menang. Jadi kenapa kok ada orang-orang seperti ini? Karena mereka sejatinya ya ingin beriman. Tetapi ketika beriman tahu resikonya. Resikonya bisa kena penindasan dari kaum kafir Quraisy, maka mereka takut dengan keselamatan dirinya, takut dengan keselamatan keluarganya, maka mereka nunggu sampai situasi menjadi jelas siapa pemenangnya, dan nanti mereka kemudian ikut yang menang. Itu zaman Rasulullah. Saya ulangi, hadirin rahimakumullah. Di dalam dakwah itu ada interaksi, maka tidak mustahil akan ada perdebatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi tuntunan ketika kita harus berdebat. Bagaimana caranya? Di dalam ayat ini disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang baik. Jadi jangan keliru. Wajadilhum. Berdebatlah. Kita ini diperintah untuk berdebat, tapi bukan sembarang debat. Bukan debat kusir, bukan debat asbun ya, asal bunyi. Bukan debat okol-okolan, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik. It is unavoidable that in the dawah movement sometimes we have a conflict in communication. People upon hearing our dawah rebuts our dawah. They may disagree with our idea and there is a debate. However, Islam teaches us to also debate in a good manner. Allah Subhanahu wa taala order us to do dakwah bil hikmah, in clarity, wa mau'izatil hasanah, in good teaching, and if we have to engage in debates, in a debate we have to debate in a good manner. Hadirin rahimakumullah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan mengetahui siapa yang diberikan jalan. Dari depan saya mau menegaskan bahwa tugas berdakwah ini tugas setiap muslim. Oh, bukan tugasnya dai, Pak. Setiap muslim adalah dai. Kapasitasnya berbeda, ya. Ada yang memang pendidikan formalnya tentang studi Islam. Pendidikan formalnya tentang dakwah, mereka lebih berkewajiban untuk bicara pada audiens yang lebih luas.
Kita mungkin tidak punya kualifikasi tentang dakwah, tetapi kita tetap wajib berdakwah karena nanti kita akan pelajari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Please call to the deen of Allah, that is the Sharia from me, even if that is only one verse. Hadirin rahimakumullah. Lalu nilai dari dakwah itu apa? Kita ini umat Islam adalah bagian dari umat yang besar. Besarnya umat ini menanggung sebuah kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan. Lalu kemuliaan umat ini letaknya di mana? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat. Apakah baiknya umat itu karena ras kita? Tidak, karena Islam tidak mengenal perbedaan ras. Saya orang Jawa, kulit saya coklat. Pak Trevor orang Australia, kulitnya putih. Bukan berarti Pak Trevor lebih mulia dari saya atau saya lebih mulia dari Pak Trevor. Semuanya sama. Kita umat Rasulullah, lalu kemuliaannya di mana? Kenapa kita disebut umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kuntum khaira ummatin, you guys are the best. The best people. Why are we called as the best people? Ta'muruna bil ma'ruf, because you call to the good deeds. Wa tanhauna 'anil munkar, and you forbid from the wrongdoings. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, and you have faith on Allah. Jadi karakter kita sebagai umat terbaik itu karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak-ngajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dari sini kelihatan baiknya umat ini bukan karena diamnya, tapi karena aktifnya. This ummah is deemed, considered as the best ummah, not because we are silent. It's because we are active, calling to the deen of Allah, and then forbid from the wrongdoings. And we are here ordered to be active. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam berdakwah ini kita akan berhadapan dengan kenyataan di dalam hidup. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang Maha tahu bagaimana Islam itu dipraktekkan. Kalau Anda pernah bertanya, is there any period of time when Islam is really totally practiced? The answer is yes. Apakah ada waktu di mana Islam dan Al-Quran itu diterapkan secara menyeluruh? Contohnya seperti apa? Jawabannya iya. Kapan itu? Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah model kehidupan ala Al-Quran. Maka ketika kita berbicara tentang dakwah harus selalu kembali kepada referensinya. Dulu Rasulullah bagaimana? Apakah di zaman Rasulullah ketika wahyu masih turun, orang kemudian serta-merta menjadi baik semuanya? Oh tidak. Di zaman itu pun Rasulullah menemui orang yang beriman, orang yang menolak untuk beriman, orang yang bermaksiat. Hingga di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati wa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ini juga sangat terkenal hadis ini di kalangan para dai. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah.
Bagaimana cara mengubah kemungkaran? Biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, fabilisanih, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbi, dengan lisan juga tidak mau karena takut, karena khawatir, atau karena tidak mampu, fabiqalbi, maka dengan hatinya, dalam hatinya menolak kemungkaran itu. Wa huwa ad'aful iman, wa dzalika ad'aful iman, dan yang seperti itu selemah-lemahnya iman. Prophet Muhammad, peace be upon him, says, if you see any wrongdoing, then please change those wrongdoings. How you change the wrongdoing? Biyadih, that is with your hands. Hands here means, hands literally, or can mean power, your authority. I am a teacher. If I see my students coming late to my class, that is something munkar, and I'll give you an advice. Next time, kids, please come to my class on time, because being on time is very important. That is part of the teaching of Islam. That's for example. If we cannot do it with our hand, with our power, fa'ilam yastati fabilisani, so use your tongue. That is your words. We can write, we can speak. Fa'ilam yastati, if you cannot do that, fabiqalbi, use your heart. That is, you deny the wrongdoings in your heart. You disapprove. Wadzalika ad'aful iman, and that thing that is disapproving without a real action, ad'aful iman, that is the weakest faith. Hadirin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang sangat besar. Besarnya tak terkira-kira atas usaha kita berdakwah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terjemahnya, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, says, if you invite people to good deeds, you would be rewarded for what you do, and you will be given a bonus of the reward from the people who follow you, without reducing the reward from the people who follow you. And if you invite people to the wrongdoings, you will be given punishment from what you do, and also the punishment from the people who follow you without reducing their punishment. It's very clear. Today we have this majlis called pengajian Ahad pagi. Hari ini kita punya majelis pengajian Ahad pagi. Majelis ini ada, siapa yang memulainya? Pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati 2. Bapak-bapak kita di PCM. Ada Pak Dr. Harjo, ada Pak Masruki, ada bapak-bapak yang lain, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka lah yang memulai. Siapapun yang hadir di majelis Ahad pagi ini, insya Allah Allah berikan pahala, dan bapak-bapak kita yang mengawali, ada juga Mas Ustadz Fahrudin, yang mengawali usaha dakwah ini akan mendapatkan pahalanya, Masya Allah. Lalu kita bisa bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena beliau menyeru kepada seluruh manusia, maka ila yaumil akhir, orang-orang Islam beriman kepada Allah, yang berbuat baik, beribadah, mengikuti sunnah Rasulullah diberikan pahala. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dapat pahala. Lalu sahabat Umar ibnul Khattab dapat pahala. Lalu sahabat Utsman ibnul Affan dapat pahala. Lalu sahabat Ali karamallahu wajhah dapat pahala. Sampai di Indonesia,
para alim, para ulama di zaman Turki Utsmani dulu hadir di bumi Nusantara ini, kemudian menyebar di tanah Jawa ini yang kita kenal dengan gerakan dakwah yang dilaksanakan oleh para wali Allah, yaitu Wali Songo. Mereka dapat pahala. Itulah pahala yang Allah janjikan, begitu besarnya. Hadirin rahimakumullah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa tugas dakwah itu tugas kita semuanya. Kita tidak bisa berpangku tangan, angkat tangan, tangannya bersih dari dakwah, tidak bisa. We have to make our hands dirty of calling people to Islam. Balighu anni walau ayah. Convey from me that is the deen of Allah, even if that is only one verse. Hadirin rahimakumullah. Lalu sering kita berpikir, kalau memang dakwah itu akan menjadi jalan hidayah, lalu kenapa orang yang telah didakwahi tidak semuanya mendapatkan hidayah? Bahkan di dalam sejarah permulaan Islam kita mengenal fenomena yang sangat luar biasa. Itu terjadi di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian 10 tahun secara terbuka di Makkah. Dengan pengikut yang tidak begitu banyak. Kemudian Allah berikan kemudahan. Setelah melampaui begitu banyak kesulitan, siksaan, cercaan, hinaan. Semuanya yang tidak enak-enak. Kemudian ada utusan dari Yathrib. Yang kemudian nanti akan jadi Madinah Al-Munawwarah. Mendengar adanya Nabi di akhir zaman ini. Kemudian melihat sosok Rasulullah. Dan memiliki harapan inilah tokoh yang bisa mempersatukan. Maka terjadilah peristiwa di dalam sejarah yang disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama. Ya, ada beberapa orang Madinah di musim haji berbaiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berbaiat tidak akan mensekutukan Allah, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak akan berzina dan seterusnya. Kemudian tahun berikutnya ada Bai'ah Aqabah 2 dengan orang yang lebih banyak. Inilah tonggak kejayaan Islam di zaman Rasulullah karena mereka mempersiapkan hijrahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sejarah mencatat umat berduyun-duyun masuk Islam. Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, yaitu haji Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, sejarah mencatat Rasulullah menyampaikan khutbahnya di Arafah didengarkan oleh tidak kurang 240.000 jamaah. Within 23 years, Rasulullah SAW do the da'wah, more than 240,000 followers. They move from indifference, from the era of Jahiliyah into the era of Islam. However, one of the closest family of Rasulullah, orang yang terdekat dengan Rasulullah, yaitu paman Rasulullah, Abu Thalib. Sejarah mencatat, Abu Thalib tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi beliau memberi perlindungan, selama aku masih hidup tidak boleh ada yang mengganggumu dari kabilah Arab. Tetapi sampai beliau wafat, Abu Thalib tetap tidak beriman. Rasulullah sedih bukan main. Karena Rasulullah paham konsekuensinya. Ketika orang tidak membawa iman ketika mati, maka tempatnya di neraka. Kesedihan Rasulullah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, pamannya sendiri. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.
Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Allah Subhanahu wa taala says in the Quran, "Verily you Muhammad cannot give any guidance." Cannot give any guidance to those who you love. However, Allah give guidance, give hidayah to those that is chosen by Allah Subhanahu wa taala. And Allah is the knower of who will be given guidance. Dakwah is only an effort. Dakwah itu hanya ikhtiar saja. Jadi ketika tadi saya serukan, dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Tidak perlu menanggung beban perasaan. Bagaimana ya saya akan berdakwah? Nanti kalau yang saya dakwah tidak mau bagaimana? Jawabannya itu bukan urusanmu, bro. Itu bukan urusanmu, sis. Urusan kita adalah berdakwah, menyampaikan. Setelah itu Allah yang menentukan apakah akan diberikan hidayah atau tidak. Hadirin rahimakumullah. Lalu mari kita tengok sedikit sifat-sifat kepemimpinan dakwah di masa Rasulullah itu seperti apa. 1. Rasul dalam melaksanakan dakwah itu disiplin. Apa disiplinnya? Disiplin wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan wahyu. Ini harus kita tiru sampai sekarang. Ketika kita berdakwah, sampaikan yang Allah firmankan, sampaikan yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat contohkan. No more, no less. Don't make any new invention. Don't reinterpret. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk para wanita, istrinya para nabi dan istrinya kita untuk berhijab misalnya, sampaikan. Jangan melakukan interpretasi yang melawan ayat itu sendiri. Disiplin wahyu. Ketika perintahnya adalah untuk mengulurkan jilbabnya sampai ke dada sesuai dengan kultur setempat. Bukan, ayatnya tidak ada yang bunyinya seperti itu kok. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, di dalam berdakwah Rasulullah ini memberi teladan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, walk his talk. Rasulullah practice what he preach, memberi teladan, praktek secara makro maupun mikro. Secara makro kita sebagai umat, maka umat itu harus diorganisir. Maka disinilah perlunya ormas, disinilah perlunya jamaah, disinilah perlunya persyarikatan agar apa? Bisa memberi teladan. Umat perlu apatan yang baik, maka kita bikin rumah sakit. Umat perlu apa? Umat perlu masjid yang representatif, makanya kita bangun masjid. Lalu Islam itu mengajarkan bersih, rapi, wangi. Masjid itu syaratnya harus bersih, rapi, wangi. Masjid At-Taqwa kita bangun dengan bersih, siang malam kita ya. Nanti membuat Masjid At-Taqwa itu lebih nyaman katanya dari hotel berbintang 5. Memberi teladan. Lalu dakwah Rasulullah SAW itu komunikasi yang efektif. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejarah mencatat adalah the best communicator. Mengapa? Karena beliau membawa Rasulullah. Ditanya, Rasulullah itu kalau bicara seperti apa? Sayyidatuna Aisyah menjawab, Rasulullah kalau bicara sangat jelas sehingga Anda bisa menghitung kata-katanya. Ya, Rasulullah kalau bicara tidak serampangan, tidak tetapi jelas, people can understand
and follow easily. Yang keempat, sifat dakwah Rasulullah adalah dekat dengan umatnya. Ketika dulu Rasulullah berdakwah, beliau tidak berdiam diri di rumah menunggu didatangi umatnya. Yang beliau lakukan yang lebih sering adalah beliau menyambut para sahabatnya. Jadi dekat dengan umatnya. Maka saudaraku-saudaraku semuanya, para pegiat dakwah, mari kita kokohkan niat kita. Mari kita introspeksi diri kita. Belum cukup kalau kita hanya ceramah dari satu masjid ke masjid. Anda aja sholat, malah jangan-jangan jamaah yang Anda ceramahi sholatnya lebih khusyuk. Lebih rajin dari yang ngomong. Belum cukup? Belum. Kemana Anda harus pergi berdakwah? Ke pedalaman, ke pinggiran, ke tempat yang tidak tersentuh. Untuk apa? Untuk memberikan mereka solusi. Kan sebentar lagi akan saya sampaikan, lalu strateginya bagaimana. Yang kelima, Rasul. Ya. Jadi di dalam Rasulullah SAW berdakwah itu sebagai tim. Tadi saya menceritakan tentang orang-orang dari Yathrib, ya, yang kemudian jadi Madinah itu, yang bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah masih di Mekah dan orang Madinah itu kembali ke Madinah di musim haji itu, Rasulullah SAW kemudian mengutus salah seorang sahabat Rasulullah yang sejarah catat adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di masa sebelum Islam adalah pemuda paling trendy di Mekah. Bahkan diceritakan pakaiannya, ketampanannya, ya, kemudian parfumnya itu membuat para gadis di Mekah itu sampai heboh gitu ya, karena saking tertariknya dengan Mus'ab bin Umair. Tapi setelah menjadi Muslim, Mus'ab bin Umair ini mendapat banyak penindasan juga dari keluarganya, tapi beliau ini tetap teguh kukuh. Oleh Rasulullah diberikan tugas untuk menjadi ambassador, menjadi utusan untuk berdakwah ke Yathrib waktu itu. Jadi dakwah itu sebagai sebuah kegiatan tim. Ya, dakwah secara besar itu kegiatan tim, tapi kita sebagai individu juga punya kewajiban untuk berdakwah sebagai individu. Strategi berdakwah kepada yang belum mengenal Islam. Saya mau definisikan dulu ya. Yang belum mengenal Islam itu maksudnya apa? Apakah itu orang yang tidak beragama Islam atau orang beragama lain atau apa? Saya sampaikan bisa jadi yaitu orang yang beragama selain Islam atau orang belum beragama atau mungkin orang Islam tetapi belum paham Islam. Jadi belum mengenal Islam, baru tahu aja begitu ya. Yang pertama, kenali objek dakwahnya. Seringkali dalam percakapan saya sampaikan, kalau masjid itu pusat dakwah, saya tanya siapa sasaran dakwahnya, harus ada. Kalau tidak ada sasaran dakwahnya, berarti Anda tidak jelas siapa yang akan Anda dakwai. Yang kedua, kenali kebutuhan dan celahnya. Ya, orang yang kita dakwai itu kebutuhannya macam-macam. Orangnya cukup sandang, pangan, papan, ya, kedudukannya tinggi, intelektualitas tinggi. Apa butuhnya? Butuhnya self actualization. Aktualisasi diri, itu yang kita isi. Orangnya apa? Jangankan pendidikan, untuk makan sehari-hari masih kurang. Yang kita isi apa? Kebutuhan dasarnya. Yang mau kita dakwai butuh apa? Butuh beasiswa, kasih beasiswa. Yang mau kita dakwai sedang berada di daerah bencana, kasih relawan, kasih bantuan, dan seterusnya. Yang keempat, berikan solusi. Tadi saya sudah katakan, berikan solusi. Jadi umat yang akan kita dakwah itu perlu solusi atas masalah-masalahnya. Yang kelima, ajak berdialog. Kenapa kita harus berdialog? Karena tanpanya dialog tidak akan sampai dakwah itu. Saya berkali-kali menemukan para saudara kita mu'alaf yang tadinya tidak mengenal Islam, kemudian Allah berikan hidayah masuk Islam, memberikan testimoni. Tidak ada satu dua yang mengatakan kenapa dulu
saudara saya Muslim tidak mendakwai saya? Ini sungguh pertanyaan yang memilukan. Jangan-jangan orang Islam sendiri itu tidak pede mendakwahkan agamanya. Satu, karena merasa kurangnya ilmu. Yang kedua, karena kurang pergaulan. Orang yang akan berdakwah kepada komunitas yang belum mengenal Islam harus siap bergaul di luar lingkaran Islam. Maka saya tahu beberapa sahabat saya, mereka pendai, tapi pakaiannya tidak pakai jas, pakai baju koko, pakai peci begini. Tapi ada yang berpakaian baju olahraga, klub sepeda, klub golf, ada klub berkuda, ada yang touring. Tapi saya tahu mereka punya misi dakwah. Teman-teman mereka tidak semuanya Muslim. Banyak yang belum kenal Islam. Untuk masuk ke komunitas itu, Anda harus bersiap. Pakaiannya samakan dengan mereka, hobinya samakan dengan mereka. Kalau sudah terjadi hubungan yang bagus, sudah terjadi trust, barulah ajak untuk melihat. Beginilah Islam. Ada dialog. Kemudian ajak untuk menerima Islam. Karena dengan mengajak menerima Islam ini, maka puncak dari dakwah ini akan terjadi. Hadirin rahimakumullah. Sedikit kenang-kenangan saja ya. Ini sedikit kenang-kenangan aja. Bisa dilihat ya share saya ya. Bisa ya. Bisa. Ini ada foto ini ya, 17 tahun yang lalu. Ini saya mengambil foto ini ketika saya masih pelajar ya, masih mahasiswa di Australia. Ini kegiatan ini terjadi di Masjid Oben Gallipoli. Ini masjid di wilayah Sydney yang dibangun oleh pemerintah Turki ya. Yang menarik, mereka punya salah satu kegiatan yang namanya Oben Gallipoli Open Day gitu. Nah, di Open Day itu yang dilakukan apa? Muslim and non-Muslim welcome gitu. Jadi siapapun boleh datang ke masjid. Kemudian di masjid itu disambut dengan dua hal. Satu dengan keramah tamahan, dikasih makan, dikasih minum yang lezat-lezat. Yang kedua dikasih dai. Di situ dipersilakan untuk duduk di masjid dan duduknya kecil-kecil melingkar 10-10 orang. Kemudian di situ duduk ada seorang dai yang sudah dipersiapkan. Dan saya melihat praktek dakwah yang sebelum saya mengikuti acara itu, tahun 2003, 17 tahun yang lalu, saya belum pernah melihat cara berdakwah seperti itu di Indonesia. Dakwah dengan dialog, bukan dengan ceramah. Di situ berdialoglah orang yang belum masuk Islam, ya. Kebanyakan dari mereka ada yang berbackground agama tapi tidak melaksanakan, ada yang agnostik, ada yang ateis sama sekali, tapi terjadi dialog. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan saya tanya, setiap tahun itu apakah ada orang yang menerima Islam? Kesaksian panitianya minimal setelah kegiatan itu ada 5 hingga 10 orang yang converted to Islam, yang menerima Islam. Pulang-pulang mereka disangoni mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya dalam bahasa Inggris, kemudian diminta untuk membaca dan dikasih kartu nama, silahkan untuk balik ke masjid ini kapanpun, kami akan layani untuk tanya jawab gitu ya. Nah ini duduknya melingkar seperti ini. Ini yang pakai jas ini dai-nya ini. Masya Allah, saya mendengar cara mengkomunikasikan Islam dengan cara yang sangat mudah dimengerti oleh orang awam waktu itu. Saya ikut duduk di sini ya, Mas Kurniawan, ini saya yang baju hijau ya. Yang moto teman saya, yang penting saya foto dulu gitu ya. Waktu itu saya punya insting suatu hari foto ini akan jadi saksi tentang semangat dakwah itu. Ini rohani versi 2003 ya, masih kurus sekali. Kalau sekarang ya sudah lumayan ya, karena kan taraf ekonominya udah naik gitu ya Mas Kurniawan ya. Nah, ini saya di depannya mimbar Masjid Gallipoli. Kurus sekali. Nah, Masya Allah, ini menjadi oleh-oleh buat saya bahwa masjid sebagai pusat dakwah itu juga harus inovatif di dalam dakwahnya. Hadirin rahimakumullah, Pak Trevor kemana ya? Halo Pak Trevor. Sekarang gilirannya Pak Trevor nih naik panggung ini. Dan tadi saya terus. Oke, Pak Trevor, do you want to speak bahasa Indonesia or English? Campur ya. Campur boleh ya. Kalau
Kalau campur ya nanti. Tapi ini gini kok Pak Trevor, for your information, ini jamaah PAP ini jamaah bagus-bagus lah. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus lah gitu ya. Ada Prof Masruki, ada apa Mas Rukan, wah macam-macam. Ini bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Jadi kalau ada bahasa Inggris itu mereka paham. Tapi barangkali ada adik-adik saya yang masih belajar bahasa Inggris, mereka tidak paham. If you speak English, so please say it in a chunk and then give a pause so that I can give a translation. Oke, Pak Trevor ya, kita akan bincang-bincang sedikit ya, karena amanahnya dari Prof Masruki adalah agar Pak Trevor bisa memberikan sedikit testimoni ya. Pak Trevor, sebelum Anda menjadi seorang Muslim, apakah Anda ini istilahnya pengikut suatu agama tertentu atau bukan? Pak Trevor, yes. Oke. Kapan saya anak kecil, saya ikut Christian, agama Christian ya. Dan Pak Trevor, sebelum dilanjut, maaf barangkali ada goncangan sedikit di meja Anda sehingga suaranya agak sedikit terganggu, atau bisa dicek untuk admin, adakah yang mikrofonnya masih hidup, mohon dikondisikan agar bisa anteng ya anunya mikrofonnya. Oh, very good, very good. Silakan Pak Trevor. My question is, before you become a Muslim, did you practice any religion? Oke, kapan saya anak kecil, mungkin umur 6 atau 7, saya ikut agama Kristen di gereja. Tapi orang tua mau saya punya agama, sama saya punya 3 kakak. Dan itu sedikit lucu. Orang tua tidak masuk gereja, tapi mau anak di gereja. Kenapa? Orang tua tunggu di rumah, tapi tidak ikut anak. Dan itu habis. Anda masih kecil ya waktu itu ya, 6-7 tahun ya? Sedikit. Ya. Kalau orang tua Anda sendiri mempraktekkan Christianity atau tidak? Tidak. Tapi pingin anaknya masuk gereja. Okay. In Australia, I have not been baptized to a religion. Tidak dibaptis ya? Tidak punya air di kepala. Ya. Ya, belum. Ya. Saya tidak perlu kapan saya ikut atau masuk agama Islam. Saya tidak perlu ganti agama. Ya. Yeah. Are you saying that you are not actually practically a Christian practitioner? No. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Trevor menegaskan ya bahwa sebelum menjadi Muslim tuh, iya memang beliau pernah ya diminta ke gereja, tapi beliau sendiri bukan seorang pemeluk Kristen taat gitu. Istilah bahasa Indonesianya itu kan Kristen taat, Kristen yang menjalankan kekristenannya gitu. Baik Pak Trevor, lalu terjadi tahun berapa syahadah Anda? Islam? Ya. 2005. Sekarang 2020, 15 tahun. Mas Kurniawan mohon koreksi sedikit ya. Saya semestinya tidak perlu menyebut Pak Trevor mu'alaf lagi. Pak Trevor adalah seorang Muslim yang insya Allah udah kokoh hatinya ya. Karena sudah sekian lama seorang Muslim seperti kita. Pak Trevor, sebelum Anda menjadi seorang Muslim, bagaimana Anda mempersepsi agama Islam? Okay. Agama Islam itu seperti apa sih yang Anda tahu sebelum tahun 2000 tahun berapa tadi? 2005. Sebelum 2005 itu Anda ngertinya Islam itu seperti apa? Ya, persepsi agama Islam. Ya. Sama banyak orang Australia tidak ikut agama Islam. Saya tidak tahu. Di Australia, saya dari Australia, saya asli Australia. Dan persepsi untuk banyak orang Australia, pikir, agama Islam punya banyak masalah, banyak orang nakal. Itu
2003 ada masalah di Denpasar. Ya. Dan itu punya efek untuk orang Australia lebih tinggi ya. Ya. Orang takut. Saya tidak tahu punya masalah di Bali. Saya tidak nonton televisi. Saya tidak baca Quran. Ya. Saya tidak tahu itu masalah di Bali sebelum saya di Bali. Ya. Tapi ya, saya berpikir banyak orang nakal ya. Sekarang saya tahu itu salah, tapi persepsi banyak orang Australia takut orang Islam. Dari mana persepsi itu dibentuk, Pak Trevor? Because tidak tahu orang Islam. Look, ada sedikit masalah, ada sedikit grup di Australia buat masalah. Ya. Ya, sedikit. Banyak orang agama Islam, tapi lebih sedikit buat masalah. Dari Lebanon. Ya. Lebanon buat masalah, orang dari Syria bisa Ya. buat masalah. Just orang persepsi, saya punya kepala buka ya. Ya. Open mind. Ya. Lalu Pak Trevor, Anda tadi katakan bahwa persepsi Anda itu dibentuk dari observasi Anda atas apa yang dilakukan sekelompok kecil orang Islam. Begitu kan? Lalu 2003 ada insiden, tapi 2005 Anda bersyahadat. Ini sesuatu yang istimewa. What is the turning point? I just want. I'd like to add something more. Ya, ada satu lagi yang mau disampaikan. The other question. Ya. Is when people in Australia nonton televisi atau membaca Quran, itu siapa control media? Who controls the media? It's mainly Yehuda, and they fight against peace. I will not speak political, but that's people read and they see on television. It's not the real overall picture of Islam. Apa yang orang lihat dan tonton, ya apa yang orang lihat di media dan tonton di televisi membentuk persepsi orang Australia tentang Islam, dan apa yang disiarkan dan ditulis di media dan juga di televisi itu dikontrol oleh orang yang mengontrol media yang Pak Trevor tadi sampaikan tidak senang dengan perdamaian begitu. Pak Trevor, tadi saya katakan the turning point. Lalu siapa yang menunjukkan Anda kepada Islam? Okay. I was drinking alcohol. I was smoking ganja. I was in bad relationship. I was suffering from depression, and I just had a very bad time with my partner at the time. Then some people from West Africa, from Liberia, Muslim, became my friends. Waktu itu saya dalam keadaan serba salah. Saya minum alkohol, saya mengkonsumsi ganja, saya dalam keadaan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang di sekitar saya, dan ada seorang teman dari Liberia. Dan Pak Trevor, continue please. Kerja sedikit malas ya, saya malas. Dan punya gaji satu malam, Friday night malam Jumat mabuk. Monday, hari Senin mulai kerja lagi, punya kosong. Salah, saya tahu salah. Okay. Ya. Monggo. Lalu teman Anda yang dari Liberia itu ngapain dia? Apa yang dia lakukan pada Anda? Yeah, teman dari Liberia, refugees from the conflict up there.
Ya, apakah dia and or what did he do? They were refugees, so I was helping them. They could not speak good English, so I was helping them, and they couldn't drive. They couldn't speak proper English, so I helped them. And I moved into their house, into their garage. They had a granny flat, so I moved there to get away from the situation that I was. He offered me refuge, and I took it. Pak Trevor dalam keadaan hidup yang terombang-ambing, ada seorang teman dari Liberia yang sesungguhnya mereka itu tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Malahan Pak Trevor ini kemudian pindah ke tempat teman dari Liberia itu, kemudian mengungsi dari masalah hidupnya begitu. So you become the refugee of your own life. Is that what you are saying? Oke, Pak Trevor. Lalu di mana Anda ketemu Islamnya? Siapa yang siapa yang mengajari Anda Islam pertama kali? Okay. I went to an event at the Perth Entertainment Centre, and Dr. Zakir Naik was there. Saya menghadiri sebuah acara yang dilaksanakan di pusat hiburan setempat, dan di sana ada pembicara yang bernama Dr. Lalu Anda ikut acaranya Dr. Zakir Naik itu ya? Itu tahun 2005. 2005, betul. Berapa lama Anda mendengarkan ceramahnya Dr. Zakir Naik? Tidak mengerti. English, please. How long did the event last? Was it a day event and then you sat there for a full day, or that was only for a few hours? Mungkin 4 jam. 4 jam. Cepat. 4 jam. Anda hadir di ceramahnya Dr. Zakir Naik 4 jam. Apa yang Anda rasakan waktu itu? What did you? What did I think? I'm getting a lag on the signal here. Okay, no problem. I will repeat. When you listen to Dr. Zakir Naik's lecture, what did you learn? Okay. The ending Al-Quran kata tidak ganti untuk 1400 tahun. Yang pertama kali Pak Trevor pelajari dari Dr. Zakir Naik, hal terpenting adalah Al-Quran, kata-katanya tidak ganti, masih otentik. Apalagi yang Anda pelajari? What else did you learn? The number one, not changed. One Al-Quran is not Old Testament, New Testament, Testament for busy housewives. Just the one book, and I like that. Made me think something good and not changing it. Jadi adanya Al-Quran yang tidak berubah itu menjadikan sangat menarik buat Pak Trevor Robinson. Because I was drinking and lacking discipline, the fact that
I cannot drink if I join Islam. I like that idea. Saya pemabuk waktu itu dan saya tidak punya disiplin yang baik dan kemudian saya mengenal Islam dan saya pikir itu ide yang baik untuk tahu tentang Islam. Anyway, Pak Trevor, why do you think what is the relationship between your habit of drinking and Islam? What did you learn from Dr. Zakir Naik's lecture? Does Dr. Zakir Naik actually mention that Islam will save you from that misbehavior or something? I needed something to give me discipline. Saya perlu sesuatu yang bisa mendisiplinkan hidup saya. Lanjut, Pak Trevor. Yeah, like I'm not saya tidak orang bodoh, but in Australia banyak orang mabuk. Kamu tahu, Pak? Kamu tinggal di Australia. Yes. Yeah. Kamu tahu? It was like quite a gentle transition for me, and it's difficult for me to my transition. For me, it was the key to a happy. Perubahan dari pemabuk menjadi tidak mabuk di dalam Islam ini, Pak Trevor, saya terjemahkan dulu, merupakan perubahan yang beliau katakan sebagai gentle transition, yaitu perubahan yang lembut. Why, Pak Trevor, did you say that is a gentle transition? It was a gentle transition because it was something I wanted to do, and I was not forced. When I say gentle transition, mungkin di otak dan di jantung saya tahu ini proses saya perlu. I didn't fight it. I just flowed it. It was like flowing into a river and being swept away. It was simple. It was easy. Pak Trevor merasakan bahwa perubahan dari seorang pemabuk menjadi seorang mukmin itu adalah perubahan yang lembut karena Pak Trevor menginginkan hal itu seperti halnya Pak Trevor ikut saja aliran sebuah sungai di mana Pak Trevor tidak melakukan perlawanan. Pak Trevor, after you anyway, in the Dr. Zakir Naik's event, did you give the shahadah on the spot, or you give yourself something sometimes to think and then come back later? Langsung. Anda bersyahadah di tempat itu juga? Ya, langsung. Allahu Akbar. Pak Trevor, saya ingin Anda menggambarkan perasaan Anda ketika detik-detik pertama menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Can you tell me what did you feel the moment you are declaring your shahadah? Bersih. Satu kata, bersih. 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 Clean. Clean. Allah Subhanahu wa Ta'ala through Rasulullah give us a guidance. Whoever convert to Islam, then all the past sin is clean, forgiven. You started the life from zero. Is that what you feel, Pak Trevor? I didn't understand that, like that process, but I felt emotionally, I felt a relief. Yes. It's difficult for me to explain. Yeah. Right. But when that happened, I felt, okay, let's do this. And it just, like, looking back now of what I have gained from changing my behavior, it's amazing. Pak Trevor, kisah Anda sangat menarik. Dari seorang pemabuk menjadi seorang mukmin. Tapi saya boleh tanya ya, tapi jawab jujur ya Pak Trevor. Yeah. Harus jujur. You have to answer my question honestly. After you converted to Islam, did you practice Islam or not? Yes. Yakin?
Sholat enggak? But I was working on a mine site. Yeah. But of course, I did not go Islam keras. Yeah. Oke. Okay. I still have a lot of problem with Arabic. Arabic difficult for me to read Arabic. It's very difficult. Oke. Yeah? But every day I do some. Oke. Kalau setelah Anda Bapak Ibu sekalian, Pak Trevor Al-Qur'an, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah Pak Trevor ini menjadi seorang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hidup beliau. Beliau akhirnya menikah dengan seorang Muslimah. Ngomong-ngomong, ketemunya jodohnya di mana, Pak Trevor? My wife, Bu Yes. Ida, Ya, ketemu Bu Ida di mana? di Paraan. Di Paraan. Ya. Ngapain Anda ke Paraan waktu itu? Because Pak Yono, adik Bude, Ya. dia teman di Australia. Oh, right. Budenya temannya di Australia. Terus Anda ke Paraan, terus kecantol mana sama gadis Paraan ya? Ya, saya di sini untuk bertemu teman dan dia punya adik. Jadi Pak Trevor, Anda ini sekarang londo Paraan ya? Itu Pak. Itu di Paraan Anda sering diundang kenduri enggak, Pak? Apa? Anda sering diundang tahlilan enggak? Tidak menjadi apa? Anda lain hari kemarin cerita, oh saya di Paraan datang hadir ke selamatan, ke manakib gitu ya. Manakib, ya. Saya punya rumah, saya tinggal di Australia sama istri. Ya. Punya 2 rumah. Satu rumah. Ya. Sebelum saya balik. Ya. Langsung sebelum saya buka kursus bahasa Inggris. Manakib. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Sebelum itu bersih rumah, itu punya jin. Oh iya, untuk mengusir setan ya, jadi manakib dulu. Tidak takut, saya punya teman, tidak perlu khawatir, tapi dia, and ini benar, ini jujur. Saya punya satu pintu untuk kamar mandi. Oh iya, ya. Masya Allah. Saya tutup itu tapi tidak kunci. Iya, Masya Allah. Pak Trevor, maaf Pak Trevor, ini teman-teman sudah tidak sabar, pengen juga bertanya jawab dengan Anda dan juga mungkin dengan saya. Ya. Pak Mas Dimas, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih dan Pak. Ya. Didekatkan mikrofonnya Mas Dimas. Dekat. Ya, terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih Ustadz Rohani dan Pak Trevor yang telah menyampaikan, yang pertama Ustadz Rohani yang telah menyampaikan strategi dakwah pada orang-orang yang belum mengenal Islam. Kemudian tadi juga Pak Trevor menyampaikan sejarahnya ya masuk Islam, sejarahnya bagaimana beliau terombang-ambing dalam hidupnya sehingga bisa masuk ke dalam agama Islam, agama yang ya, tadi yang dikatakan sebelum masuk ke sesi diskusi, sebelumnya kami segenap panitia pembangunan Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati membuka pintu seluas-luasnya, membuka pintu surga seluas-luasnya bagi para jamaah yang ingin membangun rumah di surga, itu dengan menyisihkan hartanya untuk kelangsungan pembangunan Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati. Kenapa saya mengatakan bahwasanya membangun rumah di surga? Karena 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, yaitu ada 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga doa anak soleh. Dan kita membuka amalan yang kedua, yaitu sedekah jariah bagi para jamaah yang ingin membangun rumah di surga. Baik, selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Ini ada yang bertanya ya sebelum
dan Haris, saya menyampaikan dulu yang chat room. Ada dari Pak Edi Purwanto. Assalamualaikum Ustadz Rohani, mohon izin bertanya. Dakwah ada dua macam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apakah dakwah nahi mungkar cukup dilakukan dengan cara persuasi yang lemah lembut? Terima kasih. Monggo, Ustadz. Pak Dr. Edi Purwanto, gambarnya enggak ada ya? Kalau ada dinaikkan ke panggung, Mas, biar biar kelihatan. Pak Edi, kalau ada kameranya dihidupkan, Pak Edi. Ya. Kalau ada kameranya di spotlight ya. Kalau ada kamera. Ya. Baik, Pak Edi yang saya hormati, jadi dakwah itu di samping merupakan sebuah kewajiban yang sudah Allah tegaskan apa dan bagaimananya, dakwah itu juga melihat kemampuan. Kalau ada kemaksiatan, maksiatnya di mana? Cara mengatasinya bagaimana? Itu sangat situasional dengan orang yang terkena atau orang yang berada di sekitar. Di sekitar apa? Di sekitar kondisi itu. Saya seorang ketua RT. Saya ulangi ya. Saya seorang ketua RT. Jadi Pak Kurniawan, Mas Dimas, saya tuh punya gelar KRT ya. Jadi KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung ya, KRT. Nah, kalau ada kemaksiatan yang terjadi di wilayah RT saya punya wewenang. Satu, mempersuasi, ngasih nasihat. Saya deketi, saya sapa. Apa itu maksiatnya misalnya? Alhamdulillah di RT saya tidak ada yang judi, mabuk, tidak ada insya Allah. Contoh kecil misalnya, orang tidak tertib gitu ya, buang sampah. Atau orang ngebut gitu. Atau orang tidak tertib menggunakan bangunan-bangunannya untuk kos-kosan yang tidak diatur, sehingga laki perempuan bercampur misalnya. Apakah persuasi? Iya. Ada lagi yang di atasnya itu, yaitu dengan regulasi. Kita bikin per RT, peraturan RT. Jadi di dalam dakwah nahi mungkar itu, semakin lemah kekuasaan kita, semakin persuasif. Tapi semakin kuat kekuasaan kita, itu semakin regulatif. Ya, jadi kalau ada kemungkaran, bagaimana cara kemungkaran itu diberantas? Lihat siapa yang berdakwah. Kalau yang berdakwah untuk mengatasi judi misalnya, itu adalah pemerintah, insya Allah dakwahnya cepat. Larangan berjudi dikeluarkan oleh presiden, satu negara taat. Begitu juga kalau sampai judi dihalalkan, yang menghalalkan penguasa, ya satu negara ikut. Persuasi atau represi atau dengan regulasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita dan di mana kita berada. Demikian untuk Pak Edi. Mas Kurniawan, silakan. Baik, terima kasih. Begitu ya untuk Pak Edi. Selanjutnya ini ada yang ya, dari Dan Haris. Monggo Dan Haris, jikalau mau berkenan untuk menyampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rohani dan Mr. Trevor Robinson yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perkenalkan saya Haris, Kokam Jaya Kusuma. Kokam adalah pasukannya Muhammadiyah gitu. Pak Trevor Robinson, gitu. Pak Trevor Robinson, Mas Haris is our brother. He is the chief of the Kokam. Kokam is our task force for enforcing the dakwah movement within the Muhammadiyah Society. Lanjut, Pak Haris. Ya. Pak Trevor, kami mengucapkan selamat buat Anda karena Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda termasuk orang baik sehingga
berkesempatan mendapat hidayah seperti itu. I would like to congratulate you, Pak Trevor, that Allah has guided you to the right path. You are a nice man and is chosen by Allah to be our brother as a Muslim. Matur suwun dan alhamdulillah rabbil alamin. Oke ya. Dan saya ada cara untuk menjaga iman yang ada di dada adalah dengan berkomunitas dengan orang-orang yang Muslim yang baik. Kita bergabunglah dengan orang-orang Muslim yang baik sehingga hati, iman kita, pikiran kita itu tetap terjaga dengan baik. Pak Trevor, do you need translation or not? Yes, please. Brother Haris gives you a little advice in order to maintain the quality of your iman. He suggests you to be together, to enlist yourself in a group of Muslims who care. Yeah, betul. Oke. Ya. Oke. Dan sekali lagi mantap manakibnya itu. Ya, lanjutkan manakibnya itu. Ya. Itu bisa untuk mengusir setan itu, roh jahat. Yang ini enggak perlu terjemahan ya. Setan bisa lari, ya. Oke. Yang ini enggak perlu terjemahan. Baik, Pak Haris. Silakan lanjut kalau masih ada. Masih ada ini. Untuk Mr. Rohani, tadi fotonya yang di tahun 2003 itu waktu di masjid di Australia itu sangat keren sekali itu. Masih kelihatan masih imut-imut ya seperti itu. Nanti kalau ditampilkan lagi itu enggak apa-apa itu. Bagus sekali. Mas Haris, sebagaimana pernah disampaikan oleh Prof. Masruki dan didoakan, kita semuanya para pekerja masjid itu, jadi ternyata kemana-mana pergi sudah sampai Australia pun itu yang didatang itu tetap masjid gitu loh. Oke. Insya Allah seperti itu. Pak Trevor, we are volunteer of masjid. Wherever we go, we care of masjid. We visit masjid wherever we go. Pak Haris ya kapan-kapan Anda mau lihat Gibson ala masjid di Sydney ya kita plesirlah ke Australia ya. Masalah biaya penerbangan itu ada bos itu Pak Farudin sama Prof. Masruki ya. Oke. Nah ini lanjut kepada inti pertanyaan Pak Rani. Itu belum inti. Ayo cepat. Yang lainnya nunggu. Ya cepat. Ya. Itu tadi masih kata sambutan gitu. Oh ya. Lanjut. Yang saya sangat hormati itu. Nah ini juga pertanyaannya buat Ustadz Rohani. Oke silakan. Jika ada takaran ya, ukuran takaran untuk kemampuan kita dalam berdakwah, itu apakah ada takarannya? Terus sedangkan kita merasa masih sangat malas. Dan bagaimana cara menumbuhkan jiwa dalam berdakwah, dalam perjuangan tersebut? Mungkin itu dulu, Ustadz Rohani. Pak Haris adalah seorang insinyur sipil. Ketika Pak Haris melayani customernya bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Takarannya di mana berdakwah? Takarannya dengan ilmu dan juga kapasitas Anda. Bangunkan bangunan yang bagus dengan cost efektif. Beri saran yang baik, jangan overcharge. Maka customer Anda akan melihat, oh ini toh, insinyur muslim seperti ini baiknya. Itulah takaran dakwah Anda. Kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris, datang ke saya. Saya ajari cara berbahasa Inggris yang baik karena saya guru bahasa Inggris. Itulah takaran dakwah saya. Orang diberi oleh Allah karunia berupa kapabilitas, itulah kendaraan dakwah kita. Itulah. Maka saya tidak akan bicara tentang nuklir. Mas Haris tidak usah bicara tentang pronunciation, sama reading, sama IELTS, sama TOEFL. Itu urusan saya. Itu kendaraan saya berdakwah. Itulah takarannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ingat, harus diakhiri menuju kepada pintu yang terakhir, yaitu pintu dakwah. Jangan sampai kita ini menjadi pembicara, jadi motivator, kata-katanya indah, teruntai rapi. Padahal itu aslinya dari hadis, tapi tidak disebutkan kalau itu dari hadis. Orang sampai terheran-heran, orang sampai
terkagum-kagum, wah ini orangnya orang pinter banget, padahal itu referensinya hadis. Kalau itu tidak dilakukan, kalau tidak dikatakan bahwa itu dari hadis, maka dakwahnya akan tidak sampai. Mas Haris, ketika ada selesai satu proyek, kemudian customer Anda senang, sampaikan, saya membangun ini dengan presisi yang bagus. Ilmunya adalah dari ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Panjang pendeknya harus sesuai. Maka kalau saya ngukur 18 meter, itu 18.00, tidak 18 lebih 5 cm, lebih 2 cm, atau miring, dan seterusnya. Maka itulah takarannya. Takaran kita adalah ilmu dan kapabilitas kita. Moga-moga menjawab seperti itu, Mas Haris. Matur suwun. Oke, Mas Dimas dilanjut. Mikrofonnya didekatkan, Mas. Mikrofonnya didekatkan. Ya, baik. Saya lanjut, ya, Ustadz. Ini ada pertanyaan melalui chatroom. Monggo dibacakan. Oke, kebetulan ini dari Pak Waskito menggunakan bahasa Inggris juga. Oke, ya. Monggo dibaca. Ben gemetaran sing anu ya. Moderatornya pinter bahasa Inggris kok. This question are for Pak Trevor and Mr. Rohani. There are so many functions in Islam. Do you feel comfortable with it? And what do you think of the different way of thinking between them? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ke Pak Trevor dulu ya. Pak Trevor, are you aware that in Islam there are also several school of thoughts? Are you aware of that? Yeah, like Sunni. Yes. Yeah. Okay, and what do you think about that? I think there should be no conflict. Oke, Pak Waskito. Pak Waskito itu guru bahasa Inggris, salah satu aktivis Muhammadiyah juga ya, Pak Waskito. Sebagaimana dijawab oleh Pak Trevor tadi, there should be no conflict. No, salah. School of thought is not for conflict. School of thought is the nature of reasoning. Yes. Kenapa punya satu buku Al-Quran dan konflik? Yes. Ego driven. Yes. So you're saying as long as we refer to the Quran, there should be no conflict. No conflict. Thank you very much. Pak Waskito, jelas. Silakan Mas Dimas. Mikrofon. Baik, terima kasih. Itu jawabannya ya dari Pak Waskito. Selanjutnya ada yang bertanya lagi melalui chatroom ya. Ini ternyata banyak jamaah yang bertanya melalui chatroom ini. Kayaknya pada malu bertanya. Saya bacakan dari Bu Riana Irawati. Ini tertuju kepada Pak Trevor. Pak Trevor, apakah ketergantungan Anda pada alkohol sembuh seiring dengan membaiknya kualitas hidup Anda setelah Anda menjalankan ajaran Islam? Setelah masuk Islam, apakah masih ada godaan untuk minum ketika menjumpai masalah yang pelik? Mohon penjelasannya, karena saya ingin membantu saudara saya untuk lepas dari alkohol. Monggo. Pak Trevor, do you need translation? Just, I understand most of it. Just Okay, good. asking the difference between my life with and without alcohol. Yeah. The questioner said that does Islam actually help you to free yourself from alcoholism? And after you embrace Islam, did you still have any tendency to go to alcohol when you were having a serious problem? That's the question. Okay, I will be 100% jujur. Okay. Sejak 2005, mungkin 1 tahun 1 kali saya minum. Tapi masalah dengan saya punya masalah jika saya punya satu bintang, ya, saya mau 20. Dan saya tahu itu, so mungkin 1 kali 1 tahun. Tidak setiap tahun, saya sama teman tahun baru ya, punya 1. Saya tahu itu salah, tapi untuk mungkin 10 tahun saya tidak minum.
kosong 10 tahun. Ya, alhamdulillah 10 tahun kosong. Dan mungkin mungkin saya punya jin bicara di telinga ya minim satu. Saya punya satu dan nanti saya tahu, oh Masya Allah, saya nakal. Dan itu cukup 1 tahun. Jangan lagi. Ya, tapi 10 tahun kosong. Thank you. Mas Dimas, silakan. Waktu terus berpacu, dipercepat. Baik, terima kasih Pak Trevor. Kemudian ini ada yang bertanya lagi melalui room chat dari Bu Tri Yuli. Pertanyaan untuk Pak Trevor lagi. Di daerah Pak Trevor tinggal, apakah Islam bisa diterima oleh orang-orang di sekitar Anda? Pada saat saya mengunjungi Tawamba, Ibu Homestay. Ibu Homestay, saya menceritakan bahwa Masjid Tawamba pernah dibakar 2 kali. Saat saya mengunjungi masjid, kondisinya masih dikunci, hanya dibuka pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Monggo, Bapak. Pak Trevor, the question is for you, Pak Trevor. Yeah. Sorry, maaf, internet unstable. Oh, okay, no problem. The question is Islam accepted in your home city in Perth, as reflected by the questioner, Bu Yuli once visited Toowoomba. Toowoomba must be in southern Queensland, right? In Toowoomba, as she said, the local mosque has been burned by the local mob twice and was closed for public. How about in your home city? That's the question. Okay. There are problems. You know, problems. People have been rude to me. I'm Australian. I'm 6th generation Australian, and I was leaving Jummah. I was leaving Friday prayer with budgies, and someone said to me, "Go back to where you came from." Generation Australian. It's a lack of understanding. Bapak Ibu sekalian, Pak Trevor mengatakan bahwa tidak perlu takut. Adanya tidak perlu takut, ketidakpahaman. tapi hati-hati, ya. Yes. Adanya ketidakpahaman sehingga orang kadang bersikap tidak mengenakkan, sebagaimana Pak Trevor sampaikan pernah suatu saat pergi ke Jumatan pakai peci, kemudian ada orang lewat yang mengatakan pulang aja ke daerah asalmu. Padahal Pak Trevor asli Australia, generasi ke-6. Mas Dimas, dipersilakan karena waktunya sudah mepet. Kalau ada pengumuman dari pengurus, dipersilakan. Bapak-bapak kita yang mau menyampaikan, dipersilakan. Baik, baik. Terima kasih, Ustadz. Berhubungan waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 8, mungkin ada kegiatan lain untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada Prof. Mas Ruki, Mas Dimas, ada Prof. Mas Ruki online, silakan. Baik, sebelum itu monggo dari Ketua Takmir Pak Prof. Mas Ruki dengan sambutannya. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Rohani yang saya hormati, Mr. Trevor, dan Bapak Ibu para jamaah yang hadir pada kajian minggu pagi ini, Ahad pagi ini. Ini sebuah kajian yang luar biasa ya, menyimak pengalaman Mr. Trevor masuk agama Islam. Thank you very much for Mr. Trevor for your share your experience in Islam. Dan ini sudah tentu akan menjadi semakin memperkuat
bagaimana Islam itu sebuah agama yang otentik, sebagai seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa Islam ini otentik, sudah dinyatakan oleh Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran yang diridhoi untuk menjadi agama kita bersama. Terima kasih Ustaz Rohani, dan juga thank you Mr. Trevor. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di dalam beriman, berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trevor, for your information, our Sunday morning Islamic study, this channel is a regular channel. So from today on, I embrace you as one of our brothers in this community. Whenever you are free, please join us. Our link of YouTube is always on Sunday morning. Click it, enjoy it, and you are part of us. Welcome to our community. Thank you. Alhamdulillah. It's interesting for me to listen. Like, saya belum punya bahasa Indonesia sempurna, tapi saya mengerti cukup. Ya, saya mengerti cukup untuk ikut. Dan jika saya bisa tolong dengan perspektif dari bule, ya, saya minta tolong, ya. Saya mau tolong. Thank you very much Pak Trevor. Hadirin wal hadirat, dengan demikian saya Rohani yang mengantarkan materi hari ini bersama saudara saya Pak Trevor Robinson menyampaikan terima kasih telah berkenan mendengarkan hingga akhir. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf, dan kami akhiri nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Rohani dan juga kepada Mr. Trevor yang telah berbagi pengalamannya selama Islam, ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 15 menit. Mana ada acara dari para jamaah sekalian, maka dari itu kita untuk pengajian Ahad pagi pada hari ini. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila dalam membawa acara kurang banyak salah, ya, saya mohon maaf, saya mundurkan diri. Sebelumnya kita akhiri pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih saya ucapkan kepada para jamaah yang melalui Zoom, melalui YouTube ataupun di Facebook. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kesehatan selalu menimpa kita semua. Dan wabillahi taufik walhidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.